Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin menginfokan update terbaru dari OJK Indonesia atau dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia tentang pinjol. Ya, jadi OJK Indonesia ini telah mengupdate jumlah dari pinjol tersebut di tahun 2024 ini. Ya, video ini saya terinspirasi dari postingan yang ini. Nah, ini dia ya. Ini judulnya 100 fintech lending berizin di OJK per 31 Mei 2024. Oke, kita baca sebentar ya di sini ya. Di sini kita baca sebentar. Nah, wajib tahu daftar 100 pinjaman online legal berizin OJK. Sobat OJK, ini dia daftar pinjaman online atau fintech lending legal yang berizin OJK per 31 Mei 2024. Ada 100 perusahaan loh. Nah, secara berkala, OJK memperbaharui daftar pinjaman online yang berizin OJK di website www.ojk.go.id atau bisa dilihat di tautan bit.ly daftar fintech lending OJK. Sobat juga bisa cek melalui kontak OJK @kontak157 di nomor telepon 157 dan chat WA 081 157 157 157. Ingat, sebelum meminjam, cek dulu kebutuhan dan kemampuan kamu untuk melunasi pinjaman dan pahami perjanjian serta kewajiban yang harus kamu penuhi. Waspada terhadap pinjaman online ilegal yang menggunakan nama menyerupai entitas resmi. Nah, jadi Anda tidak boleh pinjam ke pinjol yang ilegal. Bolehnya pinjam ke pinjol yang legal. Kenapa seperti itu? Karena kalau Anda gagal bayar, itu auto lunas karena sudah diasuransikan. Ya, dan juga sudah ada UU P2SK atau OJK ini ingin melindungi Anda dari sebar data, dari kejahatan-kejahatan lainnya. Kalau di pinjol yang ilegal, kita ini nggak tahu DC itu mau berbuat apa, gitu ya. Tapi kalau Anda galbay di pinjol yang legal, DC ini ketakutan kalau mau melancarkan aksi kriminalnya, gitu ya. Maka dari itu sekarang lagi banyak metode penagihan tanpa mengungkapkan nama dari pinjol tersebut. Ya, Anda dimaki-maki, dihina-hina, tapi di situnya tidak ada pinjolnya. Anda tahu itu wujud dari apa? Penagihan-penagihan seperti itu. Itu adalah wujud dari lemahnya pinjol. Ya, mereka itu selalu berada di ujung tanduk kebangkrutan. Ya, maka dari itu penagihannya sadis. Oh, ini. Untuk masyarakat Indonesia, di video ini saya himbau bahwa Anda yang punya pinjol dan sudah telat harus wajib memaklumi penagihan-penagihan yang kasar, menghina dan lain-lain. Ya, karena pinjol itu selangkah lagi bangkrut. Oke, nah sekarang kita baca komentarnya dulu. Di sini ada yang berkomentar, percuma ada OJK, coba dilihat tenornya, bunganya, bahkan cara penagihannya yang super sadis, diancam, sebar data, bahkan sama orang yang bukan bersangkutan juga ikut kena terornya. Parah, OJK mau melindungi atau mau menghancurkan nih. Nah, lalu tunaiku masuk resmi OJK enggak? Lalu dilapor ke OJK enggak ada tanggapannya, OJK kayak cuma bayangan. Lalu dari Kang Ridwana, OJK itu mirip KPI, ada tapi berasa nggak ada. Ya. Lalu dalam pelaksanaannya mereka tak ubahnya rentenir, kebijakan dan perizinan itu sudah seharusnya dievaluasi manfaat dan mudorotnya. Lalu percuma ada OJK, ya, melegalkan bisa, tapi mengontrolnya OJK tidak bisa. Lalu Min itu amanah macet untuk yang P2P-nya tidak ada uang masuk sama sekali ke investor. Emang yang legal nggak perlu diwaspadai rentenir online gitu ya. Wah, pokoknya banyak. Ya, bising gitu ya. Pokoknya banyak. Tutup semua gitu kan. Percuma ada OJK, percuma lapor OJK. Ya, ini ribet. Kalau menurut saya ribet. Ya. Saya apresiasi bagi orang-orang yang sudah mau mengutarakan apa yang dia pikirkan. Itu bagus. Itu bagus. Gitu ya. Tapi kayaknya ya saya menaruh curiganya bahwa orang-orang ini tetap bayar pinjol. Gitu. Orang ini tetap bayar pinjol, tetap pakai pinjol. Tidak melaksanakan misi utamanya. Apa itu? Yaitu galbay. Ya. Kalau saya nggak perlu komentar-komentar seperti ini. Waduh, ya kan. Waduh, OJK, wah gitu kan. Wah, jadi keyboard warrior gitu. Kalau saya nggak perlu. Ya. Kalau saya itu ya, download semua aplikasinya, saya ajukan, saya galbaikan semuanya. Itu baru. Ya.
Anda juga harus seperti itu. Ya, daripada ribet-ribet seperti ini, begitu kan, waduh kayaknya nih gimana sih, ya, stop. Stop mulai dari sekarang, stop hal-hal tersebut, mulai dari sekarang galbaikan semua pinjol Anda, lalu lanjutkan kehidupan Anda. Ya, masih banyak masa depan yang harus Anda raih. Oke? Anda masa nggak mau sih jadi orang kaya? Ya, punya mobil ini, punya mobil itu, punya motor ini, punya motor itu, makan nggak mikir, ya, listrik nggak nit. Oke, PDAM nggak datang lagi ngasih surat tagihan gitu kan. Masa mau kayak gitu aja hidupnya? Kan nggak bisa, kan nggak boleh seperti itu. Ya, kita ini harus ada perubahan. Ya, nggak perlu meminta perubahan dari orang lain. Oke, kita ubah diri kita sendiri mulai dari sekarang. Ya, masalah pinjol Anda galbaikan segera. Makanya OJK ini di sini awas hati-hati kalau dengan pinjaman online yang ilegal nih ya. Kenapa? Ya karena tidak diasuransikan. Kalau yang legal OJK itu ada asuransinya, bisa auto lunas. Ya, makanya ada yang namanya TKB 90, TWP 90. Apa sih artinya 90 itu? 90 itu 90 hari. Setelah Anda 3 bulan tidak bisa mengembalikan, maka itu hangus. Ya, tapi banyak yang tidak percaya hal tersebut. Oke? Nah, sekarang saya sudah mendownload 100 fintech lending berizin di OJK. Ini. Ya, ini adalah perusahaan fintech lending per 31 Mei 2024. Oke, dan saya juga sudah mendownload di tahun 2021. Saya pakai pintu Doraemon pergi ke masa lalu ngambil PDF di tahun 2021. Gitu ya. Nah, di tahun 2021 pinjol ini ada sebentar. Ada 104. Ya, pinjol di tahun 2021 ada 104. Nah, di tahun 2024 ini itu ada 100. Nah, ini dia ya. Ada 100 nih. Gitu kan. Yang artinya berkurang. Ya. Menurut paham saya, industri fintech ini memang merugi. Pastinya merugi. Contohnya seperti ini. Anda punya gerobak sate. Anda buka jualan di depan rumah Anda. Laris. Ya kan? Apa yang Anda lakukan ketika laris? Pasti Anda rekrut karyawan untuk membantu Anda. Ya, karena Anda kewalahan gitu kan, karena banyak yang mau sate Anda gitu. Nah, setelah Anda ini bisa melepas karyawan-karyawan tersebut atau karyawan tersebut sudah terlatih, Anda hanya menjadi supervisor saja, menjadi bos saja, pastinya Anda ingin keuntungan lebih. Itu kalau pengusaha seperti itu. Saya atau Anda akan buka cabang sate satu lagi di Pasar Baru. Contohnya, satu di rumah Anda, satu di Pasar Baru. Gitu ya. Lalu laris lagi. Anda buka di dekat dinas kependudukan karena banyak PNS di situ. Laris lagi. Anda buka di dekat daerah pendidikan. Di situ banyak mahasiswa, anak SMA dan lain-lain. Laris lagi. Ya, yang artinya kalau usaha Anda itu maju pasti Anda selalu buka cabang, gitu ya. Nah, ini di fintech ini ya, di tahun 2021 itu ada 104, tapi di tahun 2024 itu berkurang 4 pinjol, hanya ada 100 saja, yang artinya menurun. Ya, saya bicara seperti ini karena banyak sekali orang yang, wah pinjol itu nggak bisa bangkrut bang. Ya, dia ini perusahaan besar, perusahaan megah, mewah, tidak akan bisa bangkrut. Ini buktinya kayak gini. Ya, ini ada 104, ini ada 100. Yang empatnya menurut Anda kemana? Ya, Cashwagon, kalau menurut Anda kemana nih? Ya, kan dia kan bangkrut. Udahan main pinjolnya. Dana fix, fintech syariah, itu pada kemana? Itu bangkrut mereka itu. Jadi jangan ragu galbay gitu. Ah nggak mungkin lah pinjol ini akan bangkrut gitu. Saya ragu galbaynya sudah dibayarin saja. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada kasus yang sangat menggelitik buat saya. Jadi ada sebuah perusahaan yang terjerat pinjol. Namanya Indofarma. Oke. Indofarma ini terjerat pinjol sampai 1,26 miliar. Ya, Anda galbainya berapa? Di pinjol tuh 2 juta, 1 juta, ketakutan setengah mati. Ya, sampai bertengkar dengan pasangan, sampai marah-marahan, sampai memutus silaturahmi dengan saudara. Hanya karena terlilit pinjol.
Kredit pinjolnya cuma 6 juta, 10 juta, ya berantem dengan teman. Karena temannya nggak mau minjemin Anda, padahal teman Anda itu sama-sama susah. Ya, ini ya sekelas perusahaan itu bisa gagal bayar di pinjol, apalagi cuman Anda. Ya, saya tanya, Anda siapa? Gitu kan. Anda kan manusia. Kalau ini perusahaan. Gitu ya. Memang isinya manusia semua. Gitu kan. Tapi kan kalau yang namanya perusahaan itu sudah ada akuntannya, akuntingnya. Gitu ya kalau menurut saya gitu, yang awam tentang menjalankan perusahaan gitu ya. Kan sudah ada akuntingnya. Ini pengeluarannya segini, pemasukannya segini, gitu kan. Kok bisa terjerat pinjol? Nah, kita lupakan kenapa Indofarma ini bisa gagal bayar. Ya pastinya karena butuh uang gitu ya, alasannya gitu. Kita lupakanlah Indofarma ini kenapa terjerat pinjol. Tapi yang artinya di sini adalah prinsipnya. Saya sudah bilang dari tahun 2021, siapapun yang pakai pinjol itu pasti akan gagal bayar. Oke, jadi kalau menurut saya dengan adanya berita seperti ini harusnya Anda lega ya, karena sekelas perusahaan pun ya yang mungkin sahamnya itu miliaran itu bisa terjerat pinjol sampai 1,26 miliar. Nah, bagi Anda yang hanya terjerat sampai 10 juta, 20 juta, 30 juta, cobalah ya kita melihat atau membandingkan dengan berita utama ini. Oke? Jika membandingkan itu membuat Anda lebih baik, bisa membuat Anda menjadi orang yang lebih semangat lagi dalam mencari uang, dalam menggapai masa depan, kenapa tidak? Kenapa tidak? Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.